Assalamualaikum. Hari ini 25 Januari, hari Sabtu. So kita buat video ini hanyalah untuk nota kefahaman lah. Oke, hari ini kita mengenal pasti zone re-entry, di mana zone re-entry dan cara re-entry yang profit. Oke, saya akan menggunakan re-entry time frame H4. Kenapa? Sebab re-entry time frame H4 akan membawa sehingga 50 pip. Oke, re-entry time frame H4 boleh membawa profit sehingga 50 pip. Manakala re-entry H1 hanya 20 ke 30 pip. Dan re-entry H4 akan muncul hanya sekali sehari. Boleh muncul sekali sehari. Manakala re-entry H1 dia boleh muncul 4 kali dalam sehari. Jadi kemungkinan kita kalah di re-entry H1 adalah lebih tinggi. Sebab re-entry yang pertama mungkin profit, manakala tiga lagi re-entry mungkin loss. Jadi sebaik-baik re-entry, ambil re-entry yang bermula dari time frame H4. So ini adalah currency EUR/USD menggunakan BMA dengan tambahan EMA 100 dan EMA 200 lah. So disebabkan kita mau melihat trend di time frame tersebut dan zone re-entry di time frame atas. Oke, kita sambung. Oke, ini adalah template minggu lalu. Oke, apabila muncul momentum di H4, apabila muncul momentum di H4, kita akan menantikan re-entry daripada MA510 low sehingga mid BB. Area dia. Kalau dia tidak buat re-entry di sini, dia akan buat re-entry di mid BB. Pesan. Macam ni. Dia ini bukan re-entry H4, ini adalah re-entry H1. Re-entry daily, sorry. Kenapa? Sebab price menyentuh ataupun turun ke bawah ke mid BB, melepasi mid BB. Jadi kita teruskan macam mana kita nak pastikan yang re-entry ini berjaya. First, kita buka ke time frame H1 untuk mencari zone re-entry H1 kena menyentuh EMA 50 ataupun pergi antara EMA 50 hingga EMA 100. EMA menyentuh atau EMA price turun ke ini adalah zone kita lah. Ini kenapa kita jangan entry di sini? Ini entry nih, tengok dia bawa berapa pip. Dia berjaya, tapi dia bawa berapa pip? 30 pip. Hari
Re-entry H4 kalau berjaya dia boleh membawa 80 pip kan. Jangan ambillah re-entry, jangan ambil re-entry H1. Oke, walaupun dia bawa ini, walaupun candle berada di sini, ini kita bilang re-entry H4. Tapi kalau saya tidak akan ambil, saya akan menunggu price masuk ataupun menyentuh di zone ini. Entry H4 yang paling terbaik apabila price berada di zone inilah. Dia touch kah, dia turun sampai EMA 100 kah, ini adalah zone re-entry yang paling terbaik. Oke, kita cari. Oke, macam ni re-entry H4. Apa yang terjadi? Ni re-entry H4 bila limit BB. Oke, dia naik 40 pip, dia naik tapi dia turun balik. Oke, ini bila dia re-entry H4 di antara EMA 50 hingga 100, dia boleh jalan. 100 pip, 115 pip lah. Oke, re-entry H4 H1 yang terbaik price masuk di antara EMA 50 hingga EMA 100. Ini pun re-entry H4, tapi dia membawa pip sekitar hanya 30 pip. Dia membawa pip hanya sekitar 40 pip jatuh. Sebab fungsi 550 ialah menarik harga. Oke. Apabila price telah masuk di zone 550, 100, 50, 100, macam mana kita nak entry? Oke, first apabila re-entry, kita recap. Apabila re-entry H4, contoh H4, price turun. Oke, ini hanya re-entry H4. Dah dekat tu BB tu. Entry. Entry. 30, 40 pip. Masih boleh hold ni. Jatuh di sini. Panic close. And then close dia naik. Dia naik. Oke. Kita 10 pip pun dia floating, kita ada panic dah. Jadi tunggulah price masuk di zone ni EMA 50, EMA 100, EMA 50, EMA 100. Masuk zone. Okay. Barulah EMA 15. H1 belum masuk zone. Kita baikkan je, jangan masuk. Ya, kita pilih M15. Kita yang memvalidkan H4 apa? Momentum kan. Yang memvalidkan re-entry H4 ialah M15 momentum. Tapi kita tak mau masuk di momentum. Oke, kita tak mau masuk di momentum. Kita mau masuk di MHP. Oke. Kita mau masuk. Nih, dah muncul dah. Nih, muncul momentum. Dia tak buat entry. Atas ni baru buat entry. Kita
kita mau masuk di sini MHV ini, macam mana mau masuk? Oke. Macam mana mau masuk? Oke, kita masuk di MHV ini, macam mana mau masuk? Menggunakan time frame M15. Oke, so padam dulu lah. Oke, kita tahu zone premium, zone diskon ini, pantai lah zone diskon ini pun zone dia, ini pun zone dia, ini zone diskon. Kita nak entry di sini, bukan kita nak entry di sini. Oke, bila price turun, oke, ini basic. Bila sesuatu price mau berubah arah, bila sesuatu price mau U-turn, dia kena ada full structure BBMA. Full structure BBMA. Janganlah price turun, tengah turun, buy, turun, buy, tengah turun, buy. Tunggulah dia buat setup full structure. Jadi bila price turun, kita just perhati dulu apa yang kita mau tunggu sebenarnya. Kita mau tunggu M15 membuat MHV. Kita mau menunggu M15 membuat full structure, signal, momentum, re-entry, MHV, sisa re-entry, momentum. Apa yang ada di sini? Udah price turun, ini momentum, re-entry, momentum, re-entry, MHV, re-entry, MHV, re-entry, MHV, sisa. Momentum, re-entry, momentum, re-entry, MHV, re-entry, candle yang berada di antara ini dan mid ialah re-entry, MHV, re-entry, MHV, sisa. Mau re-entry mana? MHV ataupun di sisa. Re-entry mana? MHV, zone MHV, zone MHV, ataupun zone MHV yang terendah lah. Momentum, re-entry, momentum, re-entry, MHV, re-entry, MHV, sisa. Tahu ada MHV candle yang tidak dapat melepas MA5 10 high atau low. Ini adalah candle MHV. Ini candle arah. Momentum, re-entry, momentum, re-entry, MHV, re-entry, MHV, re-entry. Ini masih re-entry, MHV, sisa. Bila muncul sisa 50%, dia akan naik. Oke, kita bersini. Time 15. Nih kan. Cuan. Dia berada di zona mana? Di zona antara MA5
MA, MA 50, MA 100. Oke, tapi M15. Di M15 kita nak tunggu apa? Nah, dia pergi zone diskon lagi. Nah, contohlah price tengah berada di sinilah. Oke, kita mau cari full setup. Kita tahu ini pun zone juga, ini pun zone juga. Apa? Tapi H1 berada di mana? Di atas pasti. Nah, tengok di atas kan, pasti di atas M50. Oke. Kita monitor dari situ lah. Dia baru full setup kah? Oke. Momentum, Harajuku, re-entry, Harajuku, re-entry, MSB, sisa. Oke. Sisa. Kita naik entry. Tapi price tembus. Ada full setup nih. Sisa re-entry, sisa re-entry, MSB, sisa buy. Di sini kah tinggi sangat. Re-entry di MSB, re-entry di MSB. Tapi price terus membuat momentum. Keluar momentum, kita cut loss. Berapa pip? Contoh kita ambil yang atas. Berapa pip? Contoh ambil yang atasnya. Keluar momentum 6 pip. 6 pip kalau gol cut loss lah. Kalau gol ini bukan 6 pip. Ini mungkin sudah 20 pip. Oke, kita menunggu di kawasan diskon. Apa yang terjadi di sini? Momentum. Oke. Re-entry. MSB. MSB sisa. Oke. Kita oke, mana price yang turun di situ. 15 tidak membuat momentum, kita hold. Oke. Momentum, jangan masuk dulu. Kita tunggu full setup. Oke, kalau yang tak full setup tuh nanti lah videonya. Tidak valid. Yang tidak valid. Oke. Momentum, re-entry, MSB, sisa. Ini sisa kan. Kita naik dari mana? Kita ambil nih yang paling terendah, image yang paling terendah antara body hingga shadow. Cut loss berapa pip? Sorry. Cut loss berapa pip? 7 pip. Nah, cut loss 7 pip. Lebih berapa pip? 40 pip. Lebih 40 pip. Berapa ada tuh? 7 pip cut loss di 40 pip. Oke. Kita sini. Zone dia antara body itu shadow, image terendah. Oke. Price loop naik. Price lagi datang lagi. Nah, ini udah panik dah nih. Price turun di sini. Berapa pip dia floating? 24 pip. 24 pip. Tunggu price close. Nah, tunggu price close. Kalau dia price di sini, price akan naik dulu.
50%, dia tak akan naik ke sini lah, naik tinggi sini lah. 50% baru turun, naik sekitar 50% baru cut loss. Ataupun kalau dia close di sini, kalau close dia rendah, tutup aja. Oke, jadi tahan 15 berapa, 40 pip. Oke, dah 15 muncul momentum, cut loss di H1. Mana tak? Nih H1, top BB H1, tutup lah. Oke, itu saja lah. Nanti kita buat video ini, kita entry di M15 kan, macam mana kita mau entry di M1, re-entry H4, entry di M1. Oke, itu saja. Assalamualaikum.